Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Berjumpa lagi nih sama Ibu pada pagi hari ini di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana nih kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya lagi kita mulai dengan berdoa. Untuk anak-anak, bisa untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mau presensi dulu nih. Apakah semuanya sudah berhadir di ruang Zoom? Sepertinya sudah Ibu. Oh iya, baik. Alhamdulillah semuanya sudah lengkap. Ibu izin share screen dulu ya anak-anak. Iya Bu. Ya, tunggu sebentar. Nah anak-anak, apakah di tempat kalian sudah terlihat? Belum Di Ibu. tempat ulun masih loading Bu. Oh ya, tunggu sebentar ya. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Ya sudah terlihat Ibu. Nah, baik, kita lanjutkan saja materi pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah, anak-anak semuanya berhadir. Sebelumnya, kita lanjutkan. Ibu ucapkan terima kasih kepada siswa yang sudah menyalakan kamera. Sedangkan yang belum menyalakan kameranya bisa untuk dinyalakan terlebih dahulu. Jika ada kendala, bisa saja kalian sampaikan di room chat ini ya. Nah, pada pertemuan minggu kemarin, ada yang masih ingat tidak nih? Kita tuh sudah membahas apa ya? Ibu coba tanya nih sama Fitria. Kita belajar tentang klasifikasi materi Ibu. Nah, iya benar. Selain itu, kita juga telah mempelajari lainnya nih. Masih ingat tidak nih apa aja? Coba Ibu tanya sama Ira nih. Ya Bu, kita kemarin membahas tentang karakteristik zat Bu. Benar sekali yang sudah disampaikan oleh Ira Mahrita dan Nur Fitria. Alhamdulillah, pertemuan kemarin masih kalian ingat. Kemarin itu kita sudah mempelajari mengenai materi, di mana materi itu ada yang terdiri dari zat tunggal maupun yang campuran. Kita juga mengetahui beberapa istilah seperti apa itu unsur, senyawa, campurannya heterogen dan campurannya homogen itu seperti apa. Nah, benda-benda yang kita lihat, misalnya seperti yang ada pada gambar ini, di sini ada air, emas, garam, dan gula, di mana semua benda ini memiliki karakteristik zat yang berbeda satu sama lainnya. Misalnya seperti air ini, jika dalam keadaan dingin, maka misalnya dimasukkan dalam kulkas, maka bentuknya berubah menjadi padat. Lalu kita keluarkan dari kulkas, maka akan menjadi cair kembali. Nah, dan jika kita panaskan, maka akan menjadi uap. Nah, dari air ini kita tahu nih bahwa sifat zat itu ada padat,
cair, dan gas. Nah, mengapa sih kita penting untuk mempelajari klasifikasi ini ya? Ibu tanya lagi nih. Coba Ira, mengapa ya kita penting untuk mempelajari klasifikasi materi? Ya Bu, menurut saya kenapa penting pelajari tentang klasifikasi materi itu Bu? Nah misalkan nih Bu, pada balon udara kita kan tidak mungkin mengisinya dengan air, jadi kita mengisinya dengan menggunakan gas Bu. Nah, benar sekali yang disampaikan Ira. Coba Ibu tanya lagi nih, siapa tahu ada temannya yang berpendapat lain. Coba temannya ada yang ingin menambahkan. Ibu, kalau menurut dari Mun, kenapa jadi kita penting untuk mempelajari klasifikasi materi itu karena agar kita bisa tahu atau paham karakteristik tersebut. Fondasi dari perkembangan dunia teknologi saat ini, Bu. Nah, benar sekali yang disampaikan temannya oleh Fitriah dan Ira. Ibu apresiasi atas keberaniannya. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu nih, anak-anak jangan malu ataupun sungkannya untuk bertanya atau memberikan pendapat karena kita ini kan namanya belajar, jadi wajar untuk saling bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Di sini Ibu ada mengutip kata-kata bijak dari Imam besar kita, Imam Malik rahimahullah, bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Nah, maksudnya apa? Jadi kita tuh sebagai seorang pelajar, kita yang patutnya mendatangi ilmu dengan cara apa? Dengan cara salah satunya dengan sekolah yang benar, rajin, dan tekun. Seperti yang disampaikan Ira dan Fitriah, mengapa penting? Jadi para ilmuwan itu mengklasifikasikan materi agar lebih mudah dipelajari dan disusun secara sistematis. Nah, lalu belajar apa sih kita pada pertemuan pagi hari ini? Ayo anak-anak, ada yang sudah baca bukunya nih. Materi apa yang akan kita bahas? Belum baca Ibu, karena banyak tugas jadi ngerjakan tugas aja. Nah, baiklah, pada pertemuan hari ini tuh kita tuh membahas tentang perubahan fisika dan kimia. Nah, benda-benda yang kita kenal seringkali mengalami perubahan. Perubahan ini ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang perlu waktu untuk pengamatannya. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti perubahan yang terjadi pada kertas yang terbakar atau pada gambar di samping ini ketika besi berkarat. Nah, ini kan memerlukan waktu yang relatif lama. Nah, apa sih aplikasi dari kita mengetahui klasifikasi materi ini? Nah, contohnya seperti gambar di sini. Mengapa biasanya pagar itu diberi cat? Nah, alasan utamanya itu untuk mencegah dari timbulnya sekarat ini. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk lebih jelasnya, tadi kan sudah Ibu jelaskan, benda itu mengalami perubahan materi. Di mana perubahan materi itu ada perubahan fisika dan kimia. Apa nih bedanya ya? Jadi perubahan fisika itu perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru.
Misalnya apa? Ibu kasih contoh misalnya sebuah pohon. Nah, pohon ini kemudian ditebang, diambil kayunya menjadi beberapa barang. Misalnya seperti meja, kursi, atau lemari kayu. Nah, lalu apa bedanya sama perubahan kimia? Perubahan kimia itu perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru. Nah, sifat kimianya ini berbeda dengan zat asalnya. Nah, ini perbedaan mendasar antara perubahan fisika dan perubahan kimia itu. Nah, contohnya kita lihat pada gambar di bawah, di mana gambar ini ada rantai yang mulus, putih, kemudian lama-kelamaan setelah digunakan berubah menjadi berkarat permukaannya itu. Nah, ini contoh dari perubahan fisika dan kimia. Nah, ada apa-apa aja nih perubahan kimia, perubahan fisika maksud Ibu ya. Yang pertama, perubahan fisika karena adanya perubahan wujud. Contohnya apa nih? Nah, contohnya misal seperti yang tadi Ibu jelaskan masalah air itu. Nah, di sini kan wujudnya awalnya itu cair, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas, berubah menjadi padat. Nah, ini nih dinamakan salah satu contoh perubahan fisika. Yang kedua, perubahan fisika karena adanya perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk itu misal seperti contoh sebelumnya nih, pohon yang ditebang dirubah menjadi kursi atau meja atau sebagainya nih. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga, perubahan fisika karena adanya perubahan ukuran. Contohnya apa? Misalnya, nah, ada gambar biji kopi. Nah, biji kopi ini ukurannya itu kan awalnya bulat, kecil, kemudian digiling menjadi serbuk-serbuk kopi seperti gambar ini. Nah, ini kan ukurannya berbeda, tapi zat penyusunnya itu masih sama, yaitu biji kopi. Nah, ini merupakan contoh perubahan fisika. Selanjutnya, perubahan karena pelarutan. Nah, kita ambil contoh kopi ini. Kita larutkan, ingin membuat kopi nih. Nah, kan rasanya itu masih sama, tidak ada reaksi apapun ketika dilakukan pelarutan itu. Kemudian, yang kelima, perubahan karena bentuk energi. Nah, misalnya perubahan yang terjadi karena adanya energi listrik berubah menjadi energi panas seperti setrika ini. Terus yang terakhir, contoh perubahan fisika karena volume. Misalnya apa? Misalnya reaksi yang terjadi pada pemuaian di rel kereta api. Kemudian bentuk dari perubahan kimia. Yang pertama, perubahan karena pembakaran. Nah, contohnya seperti yang sudah Ibu jelaskan, di mana perubahan yang terjadi pada kertas yang dibakar ini. Nah, seperti yang kita lihat kan, kertas yang dibakar itu menghasilkan abu dan asap. Nah, abu ini tuh merupakan zat baru yang terbentuk dari reaksi pembakaran. Nah, ini salah satu contoh dari perubahan kimia. Kemudian yang kedua, perubahan karena korosisi atau perkaratan. Nah, Ibu rasa sudah cukup paham mengenai contoh yang kedua ini. Seperti contoh pagar yang berkarat itu. Kemudian yang ketiga, perubahan karena pembusukan atau fermentasi. Misalnya, nasi yang awalnya dari beras. Nah, sebelumnya itu merupakan perubahan fisika.
Kemudian perubahan kimianya seperti apa? Nah, nasi yang misalnya sudah 2 hari nih, kita letakkan pada ruangan yang terbuka. Nah, itu kan pasti berubah teksturnya, baunya, atau warnanya. Nah, itu karena nasi sudah mengalami pembusukan. Nah, kan teksturnya berubah dari yang awalnya nasinya itu enak, wangi, dan sebagainya, berubah menjadi bau dan tidak sedap untuk dimakan lagi. Nah, itu merupakan perubahan kimia karena adanya pembusukan. Nah, mungkin ini penjelasan materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari saya tidak ada, Bu. Baik, Pak Rina, Irama Rita, apakah sudah dapat dipahami? Ya, Bu. Sudah paham, Bu. Ya, baik. Herlinda, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan korek api itu berarti perubahan kimia ya, Bu? Karena dia tidak bisa balik lagi kan? Atau perubahan fisika? Teman-temannya yang lain, apakah ada yang ingin menjawab dulu sebelum Ibu yang menjawab? Pak Rina? Saya juga kurang tahu, Bu. Oh iya, baik. Coba Ibu jawab ya. Nah, yang korek api itu kan dari kayu nih, kemudian menjadi bilah-bilah kecil korek api. Nah, itu bisa saja contoh dari perubahan fisika, di mana terjadi perubahan bentuk dan ukuran si kayu. Kemudian kalau kita nyalakan korek api, nah ini nih yang bisa dinamakan sebagai contoh perubahan kimia, kan menghasilkan abu dan asap. Nah, untuk Herlinda, apakah bisa dipahami? Berarti dia itu ada yang perubahan fisika, ada yang perubahan kimia ya, Bu? Insya Allah sudah paham, terima kasih, Bu. Ya, iya, Herlinda. Sama seperti saat kita memasak nasi. Nah, dari beras menjadi nasi, nah itu bisa menjadi contoh perubahan fisika. Tapi jika nasi itu berubah menjadi basi, penjelasan Ibu yang tadi, itu contoh dari perubahan kimia. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Oh iya, Ibu lupa. Ibu sudah menyiapkan tugas untuk kalian. Sudah Ibu kirim linknya pada grup WA kita. Bisa untuk kalian mulai kerjakan ya. Ibu sudah kasih waktu mengerjakan 2 hari nih. Ada deadline-nya. Kemudian, nah kita ini kan sudah masuk pada bab 3 di buku kita. Jadi Ibu tuh minggu depan rencananya mau mengambil nilai ujian kalian. Jadi kalian bisa untuk maksimalkan belajar lagi sebelum pertemuan minggu depan. Materi ulangan kita itu dari awal bab sampai bab 3 terakhir ini. Nah, bab ini masuk ya anak-anak. Ibu tanya sekali lagi nih, ada yang kurang paham? Bisa kalian tanyakan sekarang? Ya baik, sepertinya sudah paham. Oh iya, Herlinda? Tidak ada, Bu, tidak ada. Ya baik. Karena pembelajaran kita sudah selesai,
siapa nih yang bisa untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah terjadi ini? Fahrina mungkin? Ya Bu, saya. Ya, silahkan. Baik Ibu, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yaitu tentang perubahan fisika dan kimia, yang mana keduanya itu adalah berbeda. Perbedaan mendasarnya yaitu bahwa perubahan fisika tidak membentuk zat baru, sedangkan perubahan kimia itu dia membentuk zat baru. Mungkin itu saja Bu, kesimpulan yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih banyak Ibu. Baik, bagus sekali penyampaian kesimpulan yang telah dipaparkan Fahrina. Mungkin Ibu tambahkan sedikit ya. Sifat fisika adalah sifat suatu zat yang dapat diidentifikasi atau diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi tersebut. Sifat fisika antara lain itu wujud zat, warna, titik leleh, titik debit, massa jenis, kekerasan, kelarutan, kemagnetan, kekentalan, atau viskositas. Banyak ya anak-anak. Adapun sifat kimia adalah sifat suatu zat yang berhubungan dengan proses terbentuknya zat jenis baru. Nah, seperti yang disampaikan Fahrina tadi, benar sekali. Atau komposisi penyusun yang baru. Nah, contohnya sifat kimia antara lain sifat mudah terbakar, mudah busuk, mudah meledak, beracun, dan berkarat. Baik, Ibu rasa materi hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa belajar untuk ulangan harian minggu depan dan tugasnya kalian kerjakan ya. Materi ulangan akan dimuat dari awal bab sampai materi hari ini. Silahkan kalian ingat-ingat kembali. Ibu tanya nih sekali lagi. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, Ibu rasa semuanya paham? Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu.